Ya, jadi pertama-tama pointer akan menunjuk ke K. Ya, pointer menunjuk ke K, lalu akan melakukan fungsi rekursif. Jadi pertama-tama akan tunjuk yang sebelah kiri dulu. Pointer akan menunjuk ke F sekarang. Nah, karena F punya dua anak, yaitu G dan N, sekarang akan melanjutkan fungsi rekursif lagi ke G. Oh ya, sebelumnya maaf lupa, yang dicari adalah vertex ke D, vertex yang isinya D. Ya, karena sekarang kita bukan vertex yang D, maka akan masuk lagi melakukan rekursif lagi ke S. Nah, karena udah masuk S, tapi bukan D, dan S itu nggak punya pointer lagi, maka dia akan melakukan return ke G. Karena G tadi pointernya udah dilakukan dan belum ketemu, maka dia akan return ke F. Sampai di F, dia akan melakukan masuk rekursi lagi ke N. Nah, karena N punya dua anak, yaitu J dan A, yang pertama dipilih adalah yang J, yang sebelah kiri. Yang J. Karena J tidak punya pointer lagi dan dia bukan D, maka dia akan kembali ke N. Setelah sampai di N, dia akan masuk ke anak satunya lagi, yaitu A. Ya, karena alasan yang sama, yaitu pointer sekarang ada di J. Karena J bukan yang dicari, yaitu D, dan dia udah nggak punya pointer lagi, maka Gurat akan kembali ke N. Nah, di N karena dia masih punya pointer satu lagi, yaitu menuju ke A, maka dia sekarang akan menuju ke A. Karena alasan yang sama, karena A bukan D dan dia tidak punya pointer lagi, maka dia akan kembali ke N. Karena N sudah tidak punya pointer yang belum dilalui, maka dia akan kembali ke F. Karena F sudah tidak punya pointer yang belum dilalui, maka pointer akan kembali ke K. Sampai di K, karena dia masih punya pointer lagi, yaitu P, dia akan menuju ke P pointernya. Sampai di P, karena dia bukan D, dia akan menuju ke pointer pertama, yaitu pointer R, yang menuju ke R. Udah sampai di R, karena R bukan D dan R masih punya pointer lagi, maka dia akan menuju ke pointernya, yaitu D. Nah, karena data yang dicari adalah D dan sekarang vertex yang ditunjuk adalah D, maka pencarian berhasil dan selesai. Udah, stop. Ya, jadi ini adalah DFS pokoknya yang akan mencari vertex C. Jadi pertama-tama pointer akan menunjuk ke K. Karena K bukan C, maka sekarang kita akan mencari ke pointer-pointernya. Pointer pertama menunjuk ke F, maka sekarang pointernya menunjuk ke F. Karena F bukan C dan F masih punya anak-anak lagi, maka dia akan menuju ke anak pertamanya, yaitu G. Pointer akan menuju ke G sekarang. Nah, karena G bukan C, maka seperti biasa dia akan menunjuk ke anaknya, yaitu S. Nah, karena S sudah bukan C dan S tidak punya anak lagi, maka pointer akan kembali ke fungsi G, ke vertex G. Karena G sudah tidak punya pointer lagi yang belum ditunjuk, maka pointer akan menunjuk ke F. Nah, karena F masih punya pointer yang lain, yaitu N, maka sekarang pointer akan menunjuk ke N. Karena N bukan C, maka pointer akan menunjuk ke pointer anak yang ditunjuk oleh N, yaitu yang pertama, yaitu J. Karena J bukan C dan J sudah tidak punya anak lagi, maka pointer akan kembali ke N. Karena N masih punya anak lagi, yaitu A, maka sekarang pointer akan menuju ke A. Ya, karena seperti biasa, karena A bukan C dan A tidak punya anak lagi, maka akan kembali ke N pointernya. Karena N tidak punya pointer yang belum tunjuk, maka pointer akan kembali ke F. Karena F tidak mempunyai pointer yang belum ditunjuk, maka F akan kembali ke root awal, yaitu wawan, yaitu vertex K. Nah, karena vertex K masih punya pointer lagi yang belum ditunjuk, yaitu menunjuk ke P, maka pointer sekarang akan menunjuk ke P.
Karena P bukan C dan P masih punya pointer yang belum tunjuk, maka pointer akan menuju ke anaknya yang pertama, yaitu R. Karena R bukan C dan masih punya pointer yang belum ditunjuk, maka pointer akan menuju ke anak R, yaitu D. Karena D bukan C dan D sudah tidak punya anak lagi, maka pointer akan kembali ke R. Karena R sudah tidak punya pointer yang belum ditunjuk, maka pointer akan kembali ke P. Karena P masih punya pointer yang belum ditunjuk, yaitu L, maka pointer akan menuju ke L sekarang. Ya, karena L bukan C dan L masih punya anak lagi, yaitu M dan E, maka sekarang pointer akan menuju ke anak pertama, yaitu M. Karena M bukan C dan M tidak punya anak lagi, maka pointer akan kembali ke L. Karena L masih punya pointer yang belum ditunjuk, yaitu E, maka sekarang pointer akan menuju ke E. Karena E bukan C dan E tidak punya anak lagi, maka pointer akan kembali ke L. Karena L tidak punya pointer yang belum ditunjuk lagi, maka pointer akan kembali ke P. Karena P tidak punya pointer yang belum ditunjuk lagi, maka pointer akan kembali ke Wawan. Nah, karena Wawan tidak punya pointer yang sudah ditunjuk lagi, yang belum ditunjuk, maka pencarian gagal karena C tidak ada dalam tree itu, dan pointer akan melakukan return fungsi, yaitu returnnya gagal. Selesai. Makasih.